Salam jumpa sahabat Unum Talentum untuk berbuah maksimum. Kita berjumpa kali ini di seri ngobrol perkara iman. Sebagai orang Katolik kita mengetahui dan kita mendedikasikan bulan November adalah bulan arwah yang kita awali dengan tanggal 1 November kita memperingati bagaimana sebagai Hari Raya Orang Kudus. Kemudian pada tanggal 2 November kita memasukkan nama-nama ke gereja ya untuk didoakan dari leluhur ataupun juga keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, di dalam bulan November ini yang didedikasikan sebagai bulan arwah, tentunya banyak pertanyaan dari kita. Bagaimana ketika seseorang itu meninggal dunia dan bagaimana pelayanan yang diberikan baik di rumah-rumah keluarga maupun di rumah duka. Dan saat ini khususnya kita akan berbicara bagaimana pelayanan yang diberikan di rumah duka. Saat ini ada Mas Paulus Eluh Prayogo. Dan beliau sehari-hari sebagai pelaksana pelayanan di rumah duka Caritas Palembang. Dan kita akan bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh Mas Paulus terhadap jenazah yang masuk ke rumah duka, layaknya tentunya spesialis untuk kita umat Katolik yang meninggal dunia. Selamat berjumpa, Mas Paulus. Selamat berjumpa kembali Pak Hari dan para sahabat Unum Talentum. Selamat malam. Dan kita akan bertanya apa sih yang dikerjakan oleh Mas Paulus selama bertugas di rumah duka Caritas ketika ada jenazah yang datang, entah itu dari rumah sakit maupun juga yang dijemput dari rumah. Dan ketika datang ke rumah sakit, ke rumah duka, ya, itu kira-kira diketahui dari mana awalnya? Ya baik Pak. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Unum Talentum, sebelum proses penerimaan kita beralih ke kematian, bahwa kematian itu sebuah kepastian para sahabat. Konsep kematian menurut Gereja Katolik itu sudah pasti. Kematian itu muncul menurut Gereja Katolik dapat dilihat dari kitab suci juga. Bahkan Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi proses penerimaan kami yang ada di rumah duka itu, Bapak, pada awalnya kami menerima via telepon, gitu. Jadi misalnya nih jenazah meninggalnya di rumah, pihak keluarga itu butuh kendaraan atau sudah menyediakan sendiri kendaraan, kita juga melayani untuk ambulans mobil. Maksudnya ya. Ya, benar Pak. Nah di situ proses pendaftarannya itu kita sementara menyebutkan nama yang meninggal, dan apakah ada tempat di rumah duka, gitu Pak. Ya, yang disayangkan benar Pak. Ya. Takutnya nanti yang kita sudah datang ke situ nggak taunya ruangannya nggak ada, kan sia-sia Bapak. Ya. Jadi nanti kecewa keluarga dan sebagainya begitu. Oh, istilah kalau sekarang itu booking tempat dulu. Ya, benar Bapak. Demikian. Benar. Ya. Benar sekali. Gitu. Dan itu seterusnya misalnya jenazahnya itu datang dan
sesuai dengan SPO kita yang kita gunakan itu, kita menerima jenazah itu Ya, ya. kurang dari 10 menit pada saat jenazah datang. Dan di situ jenazah kita langsung masukkan ke ruang persiapan. Ya, SPO itu tadi apa SPO? SPO pelayanan. standar prosedur operasional. Oh, Pak. standar prosedur Gitu. operasional ya. Di rumah duka kebetulan di Caritas Hospital itu ada SPO standar operasional prosedur ya. gitu. Dan seterusnya setelah jenazah masuk ke ruang pemulasaran jenazah dan dimasukkan ke ruang persiapan, Ya. para sahabat Unum Talentum, keluarga mendaftar ke bagian administrasi kami. Dan disitulah kami mempertanyakan jika jenazah itu meninggalnya di rumah ataupun di rumah sakit lain, dalam kategorinya itu di luar rumah sakit Caritas Hospital. Ya. Begitu. Kami mempertanyakan nama, umur, agama, dan jenis kelamin. Di satu sisi kami juga mempertanyakan sebab kematian. Itu adalah hal yang penting, tapi itu dan masuk ranah privasi keluarga dan itu tidak bisa disebarluaskan. Dan alamat begitu. ya, alamat tempat benar, tinggal Bapak, ya. alamat Ya. tempat tinggal. Betul, betul. Begitu. Dan seterusnya kalau itu mau proses menurut hukum gereja Katolik, ya kita mempersiapkan keluarga itu baju dan sebagainya, begitu Bapak. Oh, ya, jadi berarti begitu jenazah tiba di rumah duka, ya, itu entah dari rumah sakit Caritas, rumah sakit lain, ataupun dijemput di rumah, ya, itu jenazah masuk ke ruang persiapan. Ya. Kemudian keluarga, ya, mengisi formulir Ya, mengenai data-data tempat tinggal dan lain sebagainya. Iya. Dan mungkin dari khusus untuk orang Katolik, ya, kita menanyakan berasal dari paroki mana. Paroki mana? Ya, benar Bapak. Ini untuk pelayanan bagi umat Katolik. Karena setiap paroki itu pasti akan melayani, terutama dalam doa-doa, ya, yang menyangkut jenazah, ya, atau yang meninggal, mungkin dari memasukkan ke peti, dan kemudian ibadat-ibadat yang harus dilakukan, ya, apakah sudah melapor kepada ketua lingkungan, apakah sudah melapor ke paroki dan lain sebagainya, ya. Ini untuk kelancaran daripada pelayanan itu sendiri. Nah, kemudian, ya, setelah proses administrasi selesai, ya, ini kan ada perlakuan terhadap jenazah, ya, untuk persiapannya sebelum disemayamkan di ruangan yang sudah dipilih, kan? Ya. Kan berarti ada ruangan-ruangan yang dipilih, ya, kategorinya yang mana, ya. Kemungkinan pada waktu itu kita masih bertanya kapan ini akan dikebumikan atau dikremasi, ya. Nah, kalau sudah sampai hal-hal yang sedemikian dan keluarga sudah mengetahui jadwal-jadwalnya, kan lebih enak. Tapi kalau belum tahu, berarti persiapan terhadap jenazah itu tetap berlangsung. Atau berlanjut. Nah, kira-kira begini, Mas Paulus. Begitu umpamanya di ruang persiapan, kan itu kan harus dimandikan, ya, harus dirawat, ya. Itu gimana kira-kira caranya? Iya, proses memandikan itu sebenarnya sebelum ataupun sesudah perawatan jenazah. Jadi pada saat jenazah datang, Bapak dan para sahabat, kami merapikan dulu tubuh si jenazah, tubuh almarhum. Jadi jenazah datang itu belum diapa-apakan. Biasanya nih keluarga nggak tahu posisi meninggalnya di rumah, entah itu
kepalanya nengok ke kiri, Ya. kepalanya nengok ke kanan, Ya. dan tangannya miring, kan seperti Betul, itu ya Bapak ya. betul. Mulut yang terbuka. Ya, mulut yang terbuka Ya, kalau meninggalnya di rumah. Tapi Ya. kalau meninggalnya itu di rumah sakit, itu biasanya sudah rapi Sudah Bapak lebih Ibu. rapi ya. Ya. Nah, kalaupun meninggalnya di rumah, itu kami merapikan itu dulu, merapikan jenazah itu dulu Bapak. Ya. Jadi merapikan jenazah itu dulu, kita lurusin tangannya. Kalaupun itu gereja dan itu ikut paroki mana yang Bapak Hari bilang tadi, biasanya kita sudah merapikan tangannya nih, Bapak Ibu. Jadi posisi tangannya sudah melipat di dada. Ya. Sebelum tindakan selanjutnya. Jadi sebelum tindakan selanjutnya itu biasanya proses pengawetan. Formalin ya. Ya, Formalin benar. ya. Dalam bahasa medisnya itu ialah embalming. Ya. Ya, jadi kenapa embalming itu harus dilakukan, Bapak Ibu? Itu ada beberapa yang harus kita taati, dan itu adalah aturan Kementerian Kesehatan. Karena di dalam tubuh jenazah itu ada beberapa tahap-tahapannya, Bapak. Ya. Ya gitu. Jadi ada beberapa tahap-tahapannya perubahan tubuh dari yang pertama itu setelah kematian, perubahan suhu setelah kematian itu biasanya orang refleks memegang jenazah, oh masih panas. Ya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya, dan para sahabat ya Pak. Masih Masih dipegang-pegang dipegang. ya, Oh, oleh ini- keluarganya ini ya. pasti bilangnya, wah ini masih hidup, kita harus gini gitu. Ya. Biasanya seperti Ya. itu. Ya. Nah, kejadian itu adalah hal wajar para sahabat Gunung Talentung dan Pak Hari. Ya. Itu proses pertama ialah penurunan suhu jenazah gitu. Dan yang Berarti kedua, didiamkan dulu Ya, di Bapak, ruangan yang bener, dingin ya. kan. Jadi suhu tubuhnya turun. Ya. seperti itu ya, benar. Ya. Jadi yang kedua itu ada proses namanya lebam mayat. Jadi proses lebam mayat itu biasanya Bapak terjadi akibat peredaran Benturan, darah ya. terhenti, Ya, ya. gitu, yang mengakibatkan darah menempati daerah terbawah. Biasanya Betul, ya. ada memar di kebiruan, ada biru-biru, itu biasanya itu sering terjadi kalau Itu mungkin pada waktu mau ini mungkin ada keluarga yang Ya, pijit ya benar, dan lain sebagainya. dan Ya, itu ya. semuanya hal yang wajar Bapak. Ya, ya. Gitu. Terus poin yang ketiga itu adalah kaku mayat, Bapak Ibu dan para sahabat. Pak Hari, kaku mayat itu adalah kekakuan pada otot nih yang disertai dengan memendekkan serabut otot. Kaku mayat itu terjadi secara bertahap sesuai dengan pasca kematian. Oh, itu proses ya. Ya, proses dari tubuh ini ya. Jadi Ya, itu. tahap-tahapan kaku mayat itu ada 4 tahapan. Jadi yang pertama itu setelah dinyatakan meninggal, itu baik di rumah maupun di rumah sakit, sampai 2 jam. Ya. Sampai ya. 2 jam itu kaku itu masih belum terbentuk secara normal ataupun seluruh. Dan yang kedua itu adalah 2 sampai 6 jam itu kaku mulai terbentuk Bapak Ibu. Ya, Jadi tangan ini sudah mulai agak keras, Ya, kan gitu. Kepala sudah susah dilurusin, kan gitu. Ya. Ya, makanya setelah jenazah datang kami lakukan itu. Setelah jenazah datang masuk ke ruang persiapan, biasanya kami lakukan perawatan jenazah. Ya. Meluruskan tangan, menutup mulut, Ya. mata yang terbuka kita tutup. Nah, fungsinya seperti itu. Ya, ya. Jadi gitu Bapak. Mungkin Jadi kaki yang masih Ya, ini yang masih, diluruskan. Justru kita sering lihat ada kaki masih diikat perban kan supaya jadi fungsinya meluruskan. seperti Ya, itu betul. ya. Jadi 12 jam seterusnya itu kakunya sudah menyeluruh Bapak Ibu dan para sahabat ya Pak Hari ya. Ya. Jadi itu sudah mulai kaku total. Itu mulai kaku total. Jadi kalau misalnya jenazah itu lebih dari 12 jam, itu kakunya sudah mulai pudar Ya. dan itu sudah mulai proses bisa dibilang itu sekunder itu bisa dibilang sudah mulai proses pembusukan. Ya, ya. Ya, begitu. Itu 12 jam ya. Ya, Justru mungkin 12 jam lebih kalau di sebelum itu itulah yang proses awal
untuk memandikan ya, kemudian proses perawatan jenazah atau formalin tadi, pengawetan ya, memakaikan baju supaya kan bajunya sempurna ya, dan juga kan mungkin kalau umpamanya lama di rumah sakit, kalau laki-laki biasanya kan ada kumis ya, jenggot itu dibersihkan dulu ya. Jadi dia tampan kan pada waktu disemayamkan. Rambutnya juga disisir rapi, ada dalam perawatan. Nah, ini kalau pada waktu formalin ya. Formalin itu dilakukan tentunya oleh dokter. Iya. Ya, Mas Paulus ya. Nah, dokter apa itu biasanya? Yang kita pakai itu adalah Dokter dari forensik. bidang ya, dokter Ya, forensik, dokter betul, forensik, gitu. Dokter forensik, ya. Jadi untuk mengurangi yang terakhir dari poin 4 tadi, pembusukan, Ya, perusakan ya, kerusakan 12 dari jam jenazah lebih ya. itu harus dilakukan embalming atau formalin. Ya, Yang biasanya kita pakai di Caritas Hospital itu, Pak Hari, itu kita pakai yang formalinnya 37%. 37%. Ya, jadi itu untuk berapa hari kira-kira? Notabene-nya biasanya itu tahan sampai 1 minggu dan 10 hari. Jadi 1 minggu sampai 10 hari bisa tahan. 37% ya. 37%. Dan itu para sahabat Unum Talentum, itu biasanya kita pakai setiap jenazah 2 liter. Oh, banyak juga ya. Nah, Maka dari itu Bapak, kalau misalnya itu nggak kita tindakan secara langsung, kalau misalnya itu nggak mau diformalin, kalau jenazahnya itu lama kan, di sisi lain kasihan dengan jenazahnya juga Bapak. kasihan jenazah dan mungkin juga pelayan akan terganggu Ya, benar, dengan aroma dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu kalau jenazah itu harus bermalam 1 malam itu harus diformalin ya. Harus diformalin ya. Ya, itu tidak bisa dihindari ya. Ya, dan Tapi itu katanya, bukan standar kami rumah duka, Ya. itu standar resmi dari Kementerian Kesehatan ya, gitu. ya, betul. Dan juga mungkin ya formalin kan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Bakteri-bakteri, untuk bakteri dan lain sebagainya, Iya, seperti itu. Ya. Nah, pada waktu proses formalin itu ada yang dibuka mungkin dari bagian tubuh kulit. Iya, kalau biasanya yang dari kita Caritas Hospital itu dokter mengambilnya dari paha ya. Paha ya Nadia, yang dibuka sedikit ya. Benar Bapak. Memasukkan itu ya. Jadi langsung kita ambil bagian dari yang paling besar. Ya. Jadi langsung dari situ langsung Pembuluh, kita masukin pembuluh darahnya darah paling ya. besar. Ya. Itu langsung kita masukin ke formalin itu ke dalam tubuh gitu. Ya, sampai 2 liter. Ya, sampai 2 liter. Dan tindakan itu bukan orang-orang notabene-nya bisa Sembarangan. melakukan semuanya ya, Pak. Bukan orang sembarangan yang harus punya yang melakukan. keahlian ya. Ya, benar. Harus punya sertifikat ya. Ya, seperti itu kan. Benar, Bapak. Orang yang bersertifikat. Nah, kalau selesai umpamanya proses formalin ya, maka kan jenazah akan dibersihkan, Ya. dimandikan. Berarti mandinya seperti kita memandikan bayi seperti itu. Ya. Disiram air ya. benar, dan Bapak. ini. Nah, tapi khusus mungkin untuk yang Katolik. Katolik biasanya ada doanya. Ya. Ya. Berarti ya kalau di rumah duka ya rata-rata petugasnya adalah Katolik. Ya. Jadi mereka mengerti berdoa sebelum memandikan. Ya. Iya. Seperti itu kan di Caritas ya. Nah, kita juga mungkin kalau di tempat lain biasanya yang itu ada orang-orang tertentu yang memandikan yang mungkin bukan Katolik, berarti yang memandikan secara ya bagaimana untuk membersihkan saja. Ya, tapi ya memang sebagai orang Katolik sebaiknya memang ada tingkatan-tingkatan ya. Ya. Karena orang Katolik juga percaya umpamanya kalau umpamanya keluarga ada di situ sebelum
almarhum atau almarhumah meninggal, kan ada doanya Iya, sebelum benar. kematian, Benar, ya. benar. Ada doa lagi di saat kematian, Iya, kan. iya. Ada doa lagi sesudah kematian, kan. Dan seperti itu, kan. Sampai kepada memandikan jenazah itu ada doanya, ya. Dan masuk peti pun ada doanya, Ada doanya, ya. iya. Yang dilakukan Iya. minimal kalau umpamanya biasanya kalau untuk masuk peti itu yang dilakukan oleh prodiakon Prodiakon. atau suster, Iya, ya, benar. atau prater, ya. Mm-mm. Nah, giliran memandikan, Mas Paulus, itu berarti pakai sabun, Ya, ya, benar. pakai air, ya. Seperti memandikan orang Memandikan, benar, kan? iya. Dirapikan semua, ya. Mungkin rambutnya juga disampung, ya, gitu. Sesudah dimandikan udah bersih, ya. iya. Mungkin juga isi perutnya kan dikeluarin, ya. Benar. Dikeluarin untuk supaya dia lebih baik, ya katanya. Ya, benar Bapak. Seperti Jadi kalau istilah kita dan yang lain itu biar najisnya bersih, tidak ada najis lagi jenazah itu. Jadi ketemu dengan Tuhan itu enak, rapi gitu. Ya, Iya. Jadi proses memandikan itu Bapak, Ya. biasanya kalau di rumah duka Caritas Hospital kita di atas berangkar jenazah mandikan. ada tempat khusus, Ada tempat ya, ada khusus. tempat khusus, ya. Ya, itulah yang disebut ruang persiapan. Ya. Ruang persiapan jenazah. Tetapi kami juga mempunyai kode nih. Kalau tanpa persetujuan dari keluarga, Ya. siapapun itu, kami tidak bisa untuk memotong kumis, memotong rambut. Betul. Ya, karena itu Kuku, ya, mungkin, jadi ya. harus izin dengan keluarga. Ya. Jadi itu ada privasi dari keluarga itu sendiri, Bapak Ibu Ya, dan para ya. sahabat. Itu ristan, itu bisa disebut dengan nanti pelecehan nih Ya. terhadap jenazah. Apalagi Iya. pada waktu hidupnya dia berkumis, ya. Dia benar, berkumis, kemudian umpamanya ada berjanggut, kan. Ya. Biasanya kan sekarang seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya memang biasanya dia tidak itu karena dalam keadaan sakit, ya, dia tidak mencukur kumis atau ininya, dan itu dirapikan, ya. Iya, dirapikan. Termasuk kukunya dipotong, kan. Seperti itu. Dan semua tindakan itu tetap kami mempunyai, bahkan meminta izin ke keluarga. Kalaupun itu keluarga melarang, kami nggak akan melakukan tindakan itu, Bapak. Ya, betul. Ya. Itu bisa, ya itu tadi yang kita sebut, bisa tubuh jenazah terluka, bisa dituntut sama keluarga, nanti kita jadi berapi, Bapak. Ya, ya, ya. Kerusakan dan cacat tubuh gitu. Seharusnya kalau keluarga itu mengetahui bahwa almarhum dulunya, ya, tidak berkumis, ya, bersih, ya, Ya, seperti muka kita, ya. Iya, Ya. benar, Bapak. Berarti ya kan kalau umpamanya sakit kan tidak merawat, kan, tidak cukur rambut, ya, tidak cukur kumis, tidak cukur mungkin jenggot yang ya, tumbuh, benar. ya. Setidaknya keluarga mengetahui, Iya. ya, mereka akan minta, kan, supaya dirapikan, ya. Ada yang potong rambut, Mas? Kalau potong rambut belum ada sih, Pak. Belum, ya. Belum ada. Biasanya Dirapikan itu, saja, ya. Kalau misalnya ibu-ibu paling minta sisir ulang, dan Ya. kalau misalnya itu ya kita kasih minyak rambut. Ya. Dan itu pun kalaupun keluarga ada minyak rambut yang biasa keluarga pakai, ya enggak apa-apa. Ya. Gitu. Misalnya jenazah biasa pakai minyak rambut ini nih. Ya, kita Ya, bawa minta, dari rumah lah, ya. Iya, benar, Ya, Pak. apa Jadi- yang biasa dipakai oleh jenazah, ya, itu disiapkan dari rumah, ya. Iya, benar. Kalau selesai mandi itu dilap pakai handuk, Pakai handuk. sudah ya. bersih, maka dipersiapkan dengan pakaian
yang bagus. Pakaian pesta kalau Pakaian gereja Katolik pesta. pakai. Iya. Berarti ya ada doanya kalau mau masuk peti itu juga kan, Iya. sudah dengan berpakaian pesta untuk menghadap Tuhan. benar. Berarti pakaian yang bagus atau pakaian yang paling disenanginya. Ya, Ya, semasa dia hidup. Dia Ya. hidup. Nah, ini Benar. pernah terjadi juga Mas Paulus ya, dia bawakan semua pakaian Iya. itu bagus ya, pakai jas ya, pakai dasinya, tapi pakaian dalamnya lupa. Lupa. Ya. Jadi ya setidaknya keluarga ya kalau sudah menjumpai itu ingat bahwa apa yang biasa dipakai ya. Iya, Ya, benar. pakaian dalam, kalau dia biasa pakai singlet, jadi bawakan singlet Iya, ya, iya. celana dalam ya, ya seperti itu. Kalau perempuan mungkin ada BH-nya, ya itu benar. dibawakan semua kan, Bawain semua. itu Iya. samping itu supaya dia betul-betul tampil seperti ini. Menghadap Ya, Tuhan itu. dengan pakaian pesta ya Bapak. Ya dengan pakaian pesta ya itu. Iya. Jadi kami ada tahap-tahapan juga Bapak Ya. posisi memandikan jenazah itu. Nah tahapannya seperti apa Jadi tuh kira-kira? itu yang biasa kita lakukan. Ini para sahabat Utum Talentum bisa juga melakukan di rumah nih. Kalau misalnya Ya, ada betul. lingkungan nih, ada keluarga lingkungan meninggal di rumah, nggak dibawa ke rumah duka kan Ya. gitu. Itu Bapak Ibu bisa melakukan itu. Melakukan seperti kita pertama untuk melepaskan pakaian. Ya. Begitu, untuk melepaskan pakaian. Nah, lepaskan juga logam-logam yang ada, Bapak Ibu. Cincin, Seperti cincin, ya, Bapak, kalung, dan lain-lain. anting-anting, Mm-mm. tuh, ya. Biasanya kalau yang notabene-nya bisa dibilang Chinese, biasanya ada apa namanya, Pak? Giok ya. Oh, Giok ya. Itu giok. Cincin giok ya. Ya, orang Iya, Tionghoa benar. sering pakai itu ya, ya. seperti itu biasanya Dilepas, itu harus kita lepas dan itu harus mengetahui keluarga. Keluarga agar barang itu kembali kepada keluarga. Ya, kalau di rumah duka mungkin jadi jangan salah sangka atau syakwa sangka. Ya, benar. Ada yang klaim mungkin barangnya hilang dan lain Barangnya sebagainya. hilang. Iya, Jangan-jangan kalau dia meninggal mendadak atau di jalan, ya dompetnya juga mungkin isi kantong dan lain sebagainya, ya. Itu Iya, itu kalau di itu ya pernah terjadi kan Mas Paulus dulu kan. Dulu pernah. Ada mendapatkan ya mendadak dia meninggal ternyata ya di kantongnya banyak uang kan, Iya. yang itu harus diserahkan kepada keluarga dan ada saksi yang menerima. Ya, seperti Benar. itu. Benar. Dan kalau misalnya itu sudah semua dilakukan, kita melepaskan pakaian sudah, melepaskan aksesoris yang dipakai almarhum sudah. Nah, Iya. kita mulai proses memandikan. Jadi para sahabat Utum Talentum, kalau misalnya ada warga lingkungan meninggal, itu tadi kita bisa melakukan sama seperti kita hidup memandikan jenazah itu Ya. dari kepala, Bapak. Ya, Dari mulai kepala dari dulu kepala. menyiram ya. Ya. Kita sirami dulu sampai benar-benar tubuh jenazah ini basah basah, gitu. ya. Nah, setelah itu barulah kita proses penyabunan. Ya. Nah, barulah kita sabun dan sebagainya, seterusnya kita bersihin semua nih. Yang pertama yang kita bersihin adalah lubang hidung. Ya. Lubang hidung Bapak, lubang Ya. hidung itu kita bersihin, termasuk lubang telinga gitu, ya. lubang anus. Nah, itulah posisi tapi sebelum proses membersihkan lubang anus itu kita harus membersihkan dulu kotorannya para sahabat. Ya. Jadi kita bersihin dulu kotorannya dengan cara meremas perut, ya, bagian perut. lambungnya, ya. Iya, tapi jangan terlalu dalam-dalam remasinya. Nanti kasihan juga perutnya almarhum Ya. gitu. Terus bersihkan juga rongga-rongga mulut. Kalau Ya. misalnya jenazah masih bisa dibuka mulutnya, Ya. kita bersihin. Ya. Jadi kita biasanya kalau yang meninggalnya itu di rumah sakit kan bibirnya kering. Nah, Ya. itu biasanya kita bersihin apa Ya. gitu, dan termasuk sampai ke alat kelamin. Ya. Itu kita bersihin. Nah, setelah bersih barulah kita lap sampai kering semuanya itu. Sebelum pemakaian Pakaian, ya. itu
setiap lubang itu kita tutup, Bapak dan para sahabat Utum Talentum. Pakai Kita kapas ya? tutup pakai kapas. Ya. Termasuk lubang kelamin dan anus kita tutup. Maksudnya untuk apa itu? Supaya jangan ada lagi cairan nih Ya, yang keluar. menetes keluar, ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lakuin itu kalau misalnya ada yang meninggal di rumah ya, para sahabat gitu. Seperti itu. Kalau Ya, misalnya banyak dari keluarga-keluarga yang dirawat di rumah ya. Seperti itu, jadi prosesnya juga harus mengetahui. iya, Nah, kalau khusus mungkin di kita yang di Katolik kan ada pengurus lingkungan, Iya. terus ada juga seksi Kematian, kematian, ya, yang benar. harus tahu kan Benar. bagaimana merawat jenazahnya. Iya. Ya kalau tidak kan bisa juga kan meminta kepada ya paroki ya atau apa ya. Iya, Mungkin di situ kan biasanya di paroki kan seperti di Yosep kan ada PSPK kan, Iya. di mana di PSPK juga ada orang-orang yang sudah biasa merawat jenazah ya seperti itu. Ya. benar, Nah, benar. ya kalau sudah selesai perawatan jenazah ya, sudah akan dipakaikan pakaian bagus, ya ya. sebelum dia disemayamkan atau masuk ke peti di ruangan itu biasanya jenazah juga dihias. Dihias. Ya, Iya, dihias ya seperti orang mau pergi pesta, Pergi pesta. pakai bedak Iya, ya, benar. ya mungkin pakai lipstick, Lipstick, ya di iya. make up kalau umpamanya perempuan kan, Iya. tapi kalau laki-laki juga kan tetap dibedakin Tetap juga, iya. ya. Nah ini juga memang perlu mungkin kalau difoto dia nggak memantul kan Iya, itu, iya. ya ada bedaknya khusus. Nah itu siapa yang melakukan? Sebelum melakukan merias jenazah para sahabat Tuntalentum dan Pak Hari, Ya. itu biasanya kita meminta izin dulu sama keluarga. Keluarga, ya. Ya, ada keluarga ataupun jenazah itu semasa hidupnya tidak pernah di make up. Ada yang Oh, seperti ada, itu, iya ada, Bapak. ada, Jadi ada. pas kita make up, Ya, ada salah satu keluarga bukan marah ya, ya. cuman bilang kok Pangling. iya gitu loh. Selama ini tidak pernah di make up, Ya. kok ini di make up. Ada yang minta hapus juga Pak. Ada ya. Karena biasanya tidak pernah di make up. Jadi jangan di make up dong kayak gitu. Tapi kan ada cantik juga. kan? Penampilannya bagus kan? Sebenarnya pengennya kita seperti itu Ya. ya kan Pak ya. Biar Menghadap Tuhan kan? ya Ya. benar-benar kalau hukum gereja seperti itu. Ya. Harus ya yang memang benar-benar kita sebagai kekasih Yesus ya harus seperti itu ya Bapak ya. Ya, Menghadap Tuhan. Ya, dengan sebagai pakaian pesta. pelamin. Bagaimana kalau kita ke gereja dengan pakaian rapi, ya, Iya. mungkin pakai parfum. Iya. Cuman kalau sudah jenazah, mungkin tidak diparfumin lagi kan? Ya, Kalau di seperti parfum ini itu. ada perubahan di tubuh jenazah Bapak Ibu Betul, dan para iya. sahabat. Ya. Jadi makanya kami melarang keras jenazah itu dipakaikan parfum. Nah, iya. Itu salah satu, Salah satu ya. seperti itu, dan satu lagi proses memakaikan jenazah kalau bisa menurut hukum gereja Katolik itu cukup satu setel aja. Jangan sampai ada nih Berlapis-lapis. ya, Ya. yang masih menganut tradisi Ya. dan sebagainya. Berlapis-lapis, Ada yang 3 ya. lapis, 5 lapis, 7 lapis kan gitu. Oh iya, Ya, susah. sedangkan kita menurut Ya. gereja Katolik ya cukup Ya. 1 lapis Ya. gitu. Benar. Jadi ya untuk apa banyak-banyak kan gitu Pak ya. Ya. Jadi proses make up itu kami biasanya dibantu. Kalaupun kami tidak bisa, itu biasa kami dibantu dengan Relawan. Oh. Bapak. Kami ada 2 relawan yang Ya. bersedia membantu pelayanan untuk make up jenazah di Caritas Hospital. Ya. Sebenarnya bukan hanya Caritas Hospital Bapak Ibu dan para sahabat. Ya, mungkin di Utum tempat Talentum. lain juga ada. Ya, kalaupun ada keluarga dari para sahabat Utum Talentum yang meninggal, mereka mau membantu untuk memakapan itu. Ya. Gitu. Itu yang biasanya kita pakai itu ada Koko Oni. Kebetulan beliau itu
gereja Ratu Rosario, Seberang. seberang, dan beliau simple orangnya ya. Di tempat kita sudah beberapa kali melayani untuk make up itu, Ya. gitu. Dan ada Ibu Yuli, Ya. gitu. Ya ada dua orang. Ini harus ada keahlian khusus ya Iya, untuk make up ya. benar. Jangan sampai ada orangnya putih, orangnya hitam, tahu-tahu penampilan jenazahnya putih. Nah itu pengaruh dari formalin itu kan Iya, bisa hitam juga kan? Bisa hitam Ke Bapak. kulit ya. Karena ya itu tadi yang kita pakai. Proses itu tadi kan, proses bekerjanya formalin di dalam tubuh itu ya. Iya, makanya Itu kalau yang membuat hitam. kalau bisa ya, apalagi sih yang mau ditunggu, apalagi kita umat Katolik kan semuanya hari baik kok Bapak Ibu. Kan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nggak antah Ya. mau hari Senin, Sabtu, Minggu, Ya, kan Selasa, semuanya baik. Ya, ada orang yang nggak mau di Selasa dan Sabtu. Ya, gitu. Ya. Semua hari baik kan? Ya kalau keluarga sudah berkumpul, sudah apa ya, sudah ya mungkin ya. Yang penting kita adalah doa-doa yang dipanjatkan ya untuk almarhum atau almarhumah ya, sebagai pengantar dia menuju ke rumah Bapa kan di situ. Nah, di sini kan kita sudah selesai dengan proses itu. Ya. Berarti dia sudah kembali ganteng kalau yang laki-laki, Iya. dan yang perempuan sudah cantik. Cantik, Dia ya. sudah cantik, baru proses masuk ke peti. Seperti Ya. ya. Nah, di sini kan ada proses kan, ada orang yang memilih lagi peti itu sendiri. Iya. Kan kalau umpamanya gereja biasanya menyediakan standar kan. Nah, berarti kan dia akan memilih kan. Ini menjadi tanggung jawab keluarga. Iya. Ya. Dan ada peti yang bagus dan mahal tentunya. Iya, Ya. benar. Kalau standar juga ya standar juga bukan jelek tapi cukup bagus. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau sudah siap semuanya, tinggal jenazah keluar dari ruang persiapan ya untuk masuk peti. Nah, di sini sudah berpindah peran ya. Perannya beralih kepada pelayan kematian ya. Itu mungkin prodiakon yang sudah ada di situ untuk memimpin doa masuk peti, ya. Benar. Dan itu sudah proses persemayaman ya. Berarti proses itu sudah dari penerimaan itu sudah sampai masuk peti itu sudah selesai. Tinggal keluarga ya untuk mengatur bagaimana jadwal dari doa yang dilakukan, kemudian juga siapa ya, jam-jam berapa kan itu sudah ditentukan ya. Nah, hal ini nanti kita akan bicarakan pada kesempatan berikut ya. Para sahabat Unum Talentum ya. Dan kita akan berbicara ibadat atau doa-doa seperti apa yang akan yang menjadi pelayanan ya dari lingkungan ya, atau mungkin ada komunitas doa ya, seperti kalau sekarang ya di rumah duka kan ada ibadat jam 3 biasanya ya itu, dan juga mungkin ada ibadat malam, doa rosario dan lain sebagainya ya. Benar. Dan ini berarti persiapan untuk keluarga ya. Nah, satu hal Mas Paulus, biasanya kalau orang meninggal itu ada keluarganya yang meninggal, keluarga itu kan panik ya, panik dengan apa yang akan dilakukan ya. Sebenarnya kan tidak usah terlalu panik ya. Yang perlu pertama, kalau kita sebagai orang Katolik ya, melaporkan kepada ketua lingkungan. Ketua lingkungan akan melaporkan kepada paroki ya, mungkin ke romo paroki ya, dan setidaknya petugas yang melayani ya kematian itu akan turun ke rumah ya atau ke rumah duka ya untuk membantu keluarga dalam persiapan ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menyadari bahwa
dalam keadaan yang seperti itu ada ya komunitas atau orang yang melayani, yang mendampingi keluarga ya untuk ini ya, dan juga bisa menyampaikan apa yang kemauan dan lain sebagainya. Benar. Seperti itu ya. Nah, nanti ada prosedur-prosedur lain ya untuk ini ya, kita mungkin akan berbicara mungkin dengan narasumber yang berbeda ya. Sahabat Unum Talentum dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda, bagaimana pelayanan maksimal yang dapat diberikan kepada keluarga yang tengah berduka. Dan kita di Gereja Katolik ya, kita percaya bahwa setiap doa yang kita berikan, yang kita lakukan adalah untuk mengantarkan almarhum menuju ke rumah Bapa dan juga sebagai penghiburan untuk keluarga. Jadi dua yang kita jalani ya, seperti itu. Ya. Saya rasa demikian Mas Paulus ya. Iya, benar. Kira-kira sudah selesai ya? Sudah. Tapi ada satu lagi. Iya. Ya. Kita Katolik di Palembang, ini di Palembang. Iya. Waktu persemayaman jenazah, ya. Kan selama ini kalau mungkin di kepercayaan yang lain itu kan kaki menghadap ke pintu keluar, ya. Tetapi kan kita tidak, kan terbalik, ya. Kakinya menghadap ke dalam, ya. Justru kepala ya membelakangi pintu keluar, ya, seperti itu, ya. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Paulus. Kan ada aturannya kan waktu itu. Ya. Benar. Yang sudah berjalan di Rumah Duka Caritas Hospital itu, kalau umat yang meninggal itu diibaratkan kita yang lagi mengikuti misa. Jadi kita ibarat si jenazah ini ibaratin kita nih lagi ikut misa. Jadi posisinya itu jenazah menghadap ke altar gitu, ya. Bapak. Ada meja di belakang disediakan, ada salib ya, yang dua muka kan. Jadi seperti itu. Sama kalau misalnya itu suster yang meninggal juga seperti itu tetap menghadap ke altar. Ya, biarawan atau biarawati ya. Kalau misalnya itu imam, itu baru menghadap ke umat. Jadi diibaratkan jenazah imam ini ikut memimpin perayaan Ekaristi dalam notabene-nya misa requiem yang biasa kita sebut, seperti itu. Tapi memang lebih jelasnya nanti dengan narasumber yang lebih berkompeten. Ada romo ya, tapi itu ada aturannya kan. Kalau nggak salah pada waktu itu ada dari Jakarta ya. Pada waktu itu kan ada penjelasan mengenai itu ya. Nah, ini ya keluarga juga mungkin bisa memahami bahwa kita memang agak janggal ya. Kadang-kadang orang bertanya mengapa jenazahnya menghadap ke dalam ya. Tapi di dalam itu kan ada altar ya. Baik di Rumah Duka Caritas maupun yang selama ini ya ada yang disemayamkan kalau di Palembang kan itu di Nirvana ya, dimana juga mungkin peralatan misa dan meja altar sudah disiapin di sana ya, seperti itu. Iya, benar Pak. Itu berarti ya memang sudah standar kalau kita di Gereja Katolik ya melakukan hal-hal seperti itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh gereja. Ya. Dan kita juga mengikuti seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi ya kita harus ikut andil juga, dalam arti misalnya ada umat lingkungan yang meninggal, lebih aktiflah berperan untuk ketua lingkungan dampingi keluarga yang ditinggalkan gitu. Biasanya yang kami alami di rumah duka itu mereka paniknya bukan main. Bingung Bapak Ibu. Bingung dan panik. Iya, kecuali misalnya ada salah satu gereja nih ikut andil hadir di situ, mereka senangnya luar biasa. Contoh ketua lingkungan. Kalau
di Santo Yosep ya Bapak Ibu, para sahabat, di situ itu biasanya ada Pak Moko dan Pak Acil ya Pak Ari ya, termasuk Pak Ari juga ikut andil di situ. Jadi karena kita berpikir, kita menyadari bahwa keluarga itu perlu pendampingan ya, di saat awal kematian dari anggota keluarganya. iya, Dan juga ya kita berusaha membantu menyiapkan semuanya. Keluarga tinggal mengutarakan maksudnya saja, apa yang diinginkan, ya, dan itu bisa kita bantu untuk melakukan apa yang diinginkan, ya. Yang penting tenang, ya, iringi dengan doa. iya. Demikian juga kalau disemayamkan di rumah, ya, kami tahu lebih cepat juga kita sudah akan datang, ya, dan seperti itu, ya. Bahkan juga mungkin kalau di rumah, ya, kalau di Yosep ya mungkin ya kalau diminta untuk ibadat apa-apa kita masih bersedia, tetapi lingkungan kan biasanya sudah lebih siap, ya, untuk melayani doa, biasanya ibadat atau doa rosario atau ibadat dengan doa rosario dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, inilah sahabat Unum Talentum, ya, untuk berbuah maksimum, ya. Dan kita juga bagaimana kita membicarakan tentang perkara iman kita, bahwa segala sesuatu itu, ya, kalau kita paham dan kita mengetahui, maka kita juga akan lebih siap, ya, untuk menghadapi segala sesuatu, ya. Dan khusus pada saat ini kita berbicara tentang, ya, kematian, karena ini di bulan arwah, ya. Dan juga bagaimana mungkin apa yang terjadi di ruangan, ya, persiapan kita kan tidak mengetahui. Ada orang yang takut, ya, ada orang yang tidak tega, ya, melihat bagaimana anggota keluarganya diperlakukan di ruangan itu, ya. Dan juga mungkin segala sesuatu, ya, yang dipikirkan. Nah, di rumah sakit Caritas, di rumah duka itu kan ada yang petugas yang perempuan dan laki-laki. Berarti yang melayani mandi itu juga kan, itu berarti kan sudah disesuaikan kan dengan jenazah yang meninggal, kan, seperti itu, ya. Jadi ya tidak sembarangan, walaupun, ya, perawatan itu kalau tidak ada juga petugas yang laki-laki, perempuan atau laki-laki, ya, itu semua kan bisa memandikan, ya, memandikan dan merawat sesuai dengan prosedur dan juga dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di bidang kesehatan, ya. Saya rasa demikian, sahabat, para sahabat Unum Talentum, untuk berbuah maksimum, ya, kita sebagai umat, ya, perlu mengetahui banyak hal untuk menambah kekuatan iman kita, ya. Di samping mungkin doa-doa yang kita lakukan, tetapi apa-apa juga yang perlu kita ketahui, yang sewaktu-waktu kita juga tetap harus menghadapinya, ya. Ngobrol perkara iman, ngopi pada saat ini, ya, kita tutup, ya. Ini baru episode yang pertama, ya, tentang perawatan jenazah, karena kita masih akan berbicara lagi tentang bagaimana ibadat dan doa, ya, yang sebaiknya kita lakukan bila menghadapi kedukaan. Dan juga nantinya ada satu episode lagi yang sering juga kita jumpai berdasarkan pengalaman, adalah kelalaian daripada anggota gereja untuk melaporkan keberadaannya di satu paroki. Ya, seperti ini.
semuanya ini adalah semua untuk kebaikan daripada umat itu sendiri. Iya. Dan kalau mungkin boleh saya katakan juga, ya selama ini baik di Rumah Duka Caritas maupun kita melayani di Rumah Duka Nirvana, ya nampaknya Paroki Santo Yosep ya saat ini ya boleh dikatakan yang ya, unggul. Kita tidak boleh membanggakan diri, Iya. tetapi ini juga berkat daripada pengorbanan teman-teman untuk dapat melakukan yang terbaik ya bagi umat. Bahkan sudah menyiapkan juga untuk mengantisipasi segala sesuatu ya bila ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga seperti pengadaan peti mati dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini kita sudah menyiapkan ambulans atau mobil jenazah untuk hal ini ya. Dan ini juga berkat semuanya bisa berjalan dengan baik kalau ada dukungan daripada umat Katolik ya, baik di paroki-paroki yang ada dan tentunya di Keuskupan Agung Palembang seperti ini. Oke, saya rasa demikian. Kita akan berpisah di pertemuan kali ini dan akan berlanjut di pertemuan yang akan datang ya. Dan jangan lupa juga ya tetap berkunjung ke Unum Talentum, suatu kanal dari Keuskupan Agung Palembang, dan juga tentunya kita berharap ya Anda sebagai subscriber kami ya untuk lebih mengaktifkan studio ini berdaya guna dan berfungsi bagi umat semaksimal mungkin. Terima kasih atas segala sesuatu dan apa-apa yang sudah didapatkan, dan kita berpisah untuk kali ini dengan harapan untuk berjumpa lagi. Salam.